Nah, berikut ini adalah bukti dari teorema 121 ya, tapi yang bagian pertamanya doang ya. Nah, ingat seperti yang tadi saya sudah bilang, eliminasi Gauss ada 3 operasi, yaitu menukar baris, mengalihkan suatu baris dengan konstan, dan menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain. Nah ingat, untuk operasi eliminasi Gauss yang pertama, jika kita menukar baris nih, berarti dengan kata lain misalkan baris 1 sama baris 2 ditukar nih, ini tuh tidak mengubah ruangannya gitu ya. Jadi span dari R1 R2 itu sama dengan span dari R2 R1 gitu ya. Jadi kombinasi linear dari R1 dan R2 adalah kombinasi linear dari R2 dan R1. Nah, begitu pula dengan operasi eliminasi Gauss yang kedua. Gitu. Mengalihkan suatu baris dengan suatu konstan itu tidak mengubah ruangannya ya. Span dari R1 sampai Rm itu tuh sama dengan span dari alpha 1 R2 R3 sampai Rm ya. Jadi tidak mengubah ruangan ya. Dan yang terakhir, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain juga sama nih. Misalkan R2 yang baru itu adalah R2 yang lama dikurangin alpha R1. Maka ini sama dengan ini ya. Jadi R2 yang baru nih gitu ya. Jadi jika V adalah anggota dari ruangan yang ini, pasti V juga anggota dari ruangan yang ini. Begitu pula kebalikannya. Nah, ini merupakan fakta ini bagus buat latihan, bisa Anda coba nih. Jadi di sini tuh kita punya sebuah ruangan dan yang kita harus buktikan tuh adalah saya punya sebuah ruangan sama dengan sebuah ruangan itu. Ruang vektor sama dengan ruang vektor. Nah, gimana cara membuktikannya? Itu cara buktikannya ada dua. Kita harus buktikan bahwa V itu subset dari W, dan kita harus buktikan bahwa W itu subset dari V. Nah, untuk membuktikan yang ini, nah kita harus ambil X ada di V, buktikan dia X ada di W. Nah, untuk membuktikan yang kedua, kita harus ambil Y ada di W, buktikan dia ada Y ada di V. Nah, apa artinya X ada di V? Berarti X itu adalah kombinasi linear dari R1 sampai Rm. Apa artinya X ada di W? Berarti X itu adalah kombinasi linear dari R1, R2 aksen, R3, dan seterusnya sampai Rm. Nah, ini latihan yang bagus nih. Buktikan ini nih. Tapi nggak akan saya buktikan sekarang. Kita akan lanjut ke bukti yang kedua ya. Nah, di bukti yang kedua ini, yaitu kita ingin membuktikan bahwa jika D itu adalah kombinasi linear dari C1 dan C2, maka D aksen itu adalah kombinasi linear dari C1 aksen, C2 aksen, sampai CR aksen ya. Ini saya akan tulis dulu statementnya. Nah, jadi misal D adalah kombinasi linear dari C1, C2, sampai CR. Nah, D itu adalah suatu vektor kolom di matriks A, C1 sampai CR juga suatu vektor kolom di matriks A gitu ya. Nah, karena D adalah kombinasi linear, maka saya bisa tulis seperti ini. Nah, saya bisa tulis seperti ini. D adalah kombinasi linear dari C1 sampai CR untuk suatu konstan A1, A2, sampai AR ya. Dan saya bisa tulis di dalam sebuah matriks juga seperti ini. Nah, saya bisa tulis menjadi sebuah matriks ya. Sebuah matriks yang berukuran tergantung ada berapa elemen nih. Misalkan ada P elemen, berarti ini adalah P dikali R matriks ya. Jadi ini adalah sebuah SPL nih, sebuah SPL. Nah, dan ini bukan vektor A ya, karena si A itu mungkin aja punya kolom yang lain gitu. Jadi selain ini gitu. Nah, tapi intinya SPL ini tuh punya solusi. Dan salah satu solusinya adalah ini, X-nya sama dengan ini. A1, A2, sampai AR ya. Nah, sekarang kita akan katanya D aksen, C1 aksen, C2 aksen, sama CR aksen itu didapat dari eliminasi Gauss dari si A ya. Oleh karena itu, kita punya matriks seperti ini. Nah, kita punya matriks seperti ini. Jadi ini adalah matriks C1 sampai D ya. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss kan jadi seperti ini. Dan kita ingat ketika kita melakukan eliminasi Gauss, solusi dari yang ini itu sama dengan solusi dari yang ini ya. Jadi yang bagian kanan ini bisa saya tulis menjadi C1 aksen dikalikan A1, C2 aksen dikalikan A2, sampai CR aksen dikalikan AR, ini sama dengan D aksen. Nah, berarti D aksen jelas kombinasi linear dari C1 aksen, C2 aksen, sama CR aksen juga gitu. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kalau D itu kombinasi linear dari C1 sampai CR, ternyata D aksen juga adalah kombinasi linear dari C1 aksen, C2 aksen, sampai CR aksen. Ya, begitupun kebalikannya. Oleh karena itu, teorema yang bagian 2-nya itu sudah terbukti. Nah, salah satu manfaat dari teorema sebelum ini,
yaitu kita bisa menentukan apa yang disebut minimal spanning set. Ya. Nah, jadi tadi ketika kita berbicara tentang ruang baris dari sebuah matriks, ya, saya ambil satu contoh dulu ya. Nah, di sini saya punya sebuah matriks A ya, yang 2 kali 2 aja biar gampang, yaitu 1, 1, 2, 2. Nah, ruang baris dari si A itu adalah span dari vektor-vektor barisnya ya, 1, 1 sama 2, 2. Tapi ini adalah bukan minimal spanning set ya. Nah, untuk menentukan minimal spanning setnya, kita bisa lakukan eliminasi Gauss ya. 1, 1, 2, 2, kita eliminasi Gauss, 0, 0. Oh, ternyata row A itu cukup span 1, 1 aja gitu ya, tanpa perlu dua-duanya nggak perlu, karena dua-dua itu adalah kombinasinya dari 1, 1 gitu ya. Nah, ini semoga contoh ini cukup jelas nih. Nah, fakta ini bisa kita pakai untuk menjawab soal-soal yang lain yang seperti ini. Nah, carilah minimal spanning set dari subruang yang dibangun oleh ke-5 vektor ini. Nah, caranya gimana? Ya, taruh aja vektor-vektor ini ke dalam sebuah kolom atau sebuah baris dari sebuah matriks, terus lakukan eliminasi Gauss. Nah, nanti setelah itu, setelah tereduksi, setelah kita dapatkan matriks tereduksinya, ya kita bisa pilih vektor-vektor baris yang pentingnya aja, atau kolom vektor-vektor kolom yang pentingnya aja. Dan jika Anda lakukan ini, Anda akan lihat bahwa ini tuh adalah hanya dibangun oleh 3 vektor saja. Ya, Anda bisa coba sendiri ya. Tinggal ubah vektor-vektor ke-5 vektor ini menjadi sebuah vektor kolom atau vektor baris dari suatu matriks, dan Anda akan mendapatkan bahwa minimal spanning set dari subruang ini tuh hanya dibangun oleh 3 vektor saja. Hanya dispan oleh 3 vektor saja.